Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pagi yang cerah ini gitu kan dalam rangka mempelajari prakarya kewirausahaan mengenai sistem produksi dan sistem biaya sederhana dari produk hewani. Nah, sebelum memulai belajar, kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak melalui Zoom, karena masih ada kendala, tetapi kita harus tetap semangat. Kita harus cari cara terbaik agar kita bisa tetap belajar gitu ya. Nah, tugas minggu lalu kan memasak. Memasak bersama dengan orang tua. Saya harap kalian sudah memulai untuk memasaknya dan sudah mulai untuk mengumpulkan masakannya gitu ya. Nah, karena kan sudah mengetahui teori dalam pengawetan makanan ya, yang akan hasilnya itu berupa memasak gitu, baik pengeringan, baik juga pemanasan, pendinginan, pemberian zat aditif, fermentasi, dan juga jenis-jenis produk hewaninya sudah tahu juga, tinggal praktek gitu. Nah, namun di sisi lain gitu kan, kita akan membahas sistem pengolahan secara teori dan sistem biaya gitu ya. Sedikit saja. Untuk selanjutnya nanti setelah ujian barulah sistem biaya yang kita mulai gitu. Nah, ketika memulai memasak kita pasti mengetahui yang mana namanya produk sudah jadi maupun produk yang belum jadi, gitu, alat dan bahan. Ingat kembali ya, walaupun kalian tidak diciptakan untuk memasak gitu, maksudnya tidak menjadi seorang yang memasak chef gitu, tapi ini adalah ilmu basic gitu. Kita harus tahu bahwa bahan-bahan alat-alat itu akan memengaruhi kualitas masakannya. Nah, sedikit kita bahas bahwa bahan itu merupakan suatu benda yang habis ketika dalam sistem atau proses produksi. Gitu. Sementara alat itu merupakan suatu benda yang dia mendukung proses produksi namun tidak habis ketika dalam sistem produksi. Yang ada nilai gunanya itu berkurang gitu. Yang sebelumnya dia seperti baru, misalnya mixer, namun ketika dipakai beberapa kali setahun, 2 tahun, nilai gunanya, fungsinya berkurang. Misalnya mengalami kerusakan, baru pun sompel, kan nggak habis ya. Ketika masak sekali, nggak langsung dia tercampur ke dalam bahan dan tercampur menjadi produk makanan. Tetapi dia sebagai ya alat untuk sistem produksi gitu. Jadi nanti ketika kita sudah tahu dari segi fungsi bahan dan alat gitu, kita bisa menghitung mana biaya yang tetap maupun biaya yang tidak tetap gitu ya. Nah, alat dan bahan ini kan kita sudah tahu. Kalau bahan itu dia habis masuk ke dalam produk gitu kan, sementara alat itu sebagai daya dukung dalam sistem produksi. Dia produk ini tadi, produk alat ini tidak hilang masuk ke dalam bahan dan menjadi produk. Namun dia itu hanya nilainya berkurang saja. Bisa dipahami ya? Alat dan bahan. Nah,
ketika mulai masak kita harus tahu mana yang namanya alat, mana yang namanya bahan. Agar apa? Agar tidak boros ketika nanti masak. Agar kita bisa hemat dan memiliki kualitas yang baik dalam produksi gitu. Nah, sebelum memasaknya pasti kita mencuci bahan dan alat terlebih dahulu gitu kan. Baik sayur ataupun daging. Sekalipun dimasak, ketika nanti dia tidak dicuci dengan baik, nanti hasilnya tidak higienis. Bisa saja ada darah-darah kering yang masuk ke dalam daging itu, menimbulkan penyakit. Ataupun ketika produk alat ini tadi tidak dicuci dengan bersih ataupun minimal dilap, akan membawa apa ya namanya ya, kuman-kuman ke dalam produk gitu. Minimal dilap saja kan. Memang anti tubuh kita itu diciptakan oleh Allah baik, tapi alangkah lebih baiknya kita juga menjaga tubuh kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita gitu kan. Maka langkah awal sebelum memasak itu mencucinya dengan baik, baik alat ataupun bahan, membersihkannya dengan baik gitu. Apa yang terjadi nih ketika produk itu tidak dicuci dengan baik, bahan maupun alat? Ya minimal sakit perut, baru bisa nanti sakit tipes kalau misalnya makanan itu apa namanya ya, kena bakteri salmonella yang berasal dari hewan tikus, hewan kecoa ataupun hewan-hewan lainnya gitu. Nah, makanya dicuci pentingnya. Belum lagi lalat yang bikin sakit perut tambah parah kan kotor ya. Nah, langkah selanjutnya setelah dicuci ya, maka langkah selanjutnya adalah menakarnya dengan baik. Misalnya kita mau masak nasi goreng. Kita beli bahan itu per kilo ataupun setengah kilo. Tetapi yang mau dimasak cuman 2 porsi. Apa cocok semua bahan yang kita beli itu kita baurkan ke dalam? Kan tidak gitu. Yang ada nanti rugi. Gitu kan? Makanya kan kita sudah memiliki resep. Resep ini gampang sekarang. Ada yang di dalam buku, di bumbu, belakang bumbu, di internet. Nah, kita ikutilah resep itu. Kita takar bahan yang mau kita masak sesuai dengan selera kita, makanan kita gitu kan. Misalnya masak nasi goreng 2 porsi, ya sudah, taruhlah misalnya nasinya berapa mangkuk gitu. Apa namanya ya? Kecapnya berapa sendok maupun cabenya berapa potong. Nah, agar rasanya enak, rasanya pas gitu. Jangan mau masak sedikit karena sudah terlanjur belanja semuanya ya kan, belanja bulanan itu untuk 1 atau 2 porsi nasi goreng. Itu nggak cocok. Kecuali mau rewang ya, ataupun mau masak besar gitu, mau pesta. Bisa dipahami ya? Karena itu kan tadi rugi. Gimana kan kita minimal untuk kita makan sendiri. Kalau misalnya rugi, kenyang iya, rugi iya. Bagus gak gitu? Enggak. Apalagi mau dijual. Nah, kan nggak cocok. Lanjut ya. Nah, setelah itu kita sajikan dengan piring terbaik ya tadi ya, yang sudah dibersihkan alat tadi. Piring itu kan alat. Oh iya, kalau bahan kita sudah tahu contohnya ya. Yang habis biasanya apa? Ayam habis kan ketika dimasak. Bumbu habis kan ketika dimasak. Maksudnya tercampur baur kan dengan masakan gitu. Air juga seperti itu. Dia bahan yang habis. Kalau misalnya produk yang habis. Kalau alat dia tidak habis, namun mengalami nilai guna yang berkurang seperti piring, seperti sendok, seperti pisau, seperti mixer, seperti wajan, panci dan lainnya. Dipakai berulang kali dia tidak langsung lenyap ke dalam produk itu.
Namun dia mengalami penyusutan, mengalami nilai guna yang terus berkurang, sehingga lama-kelamaan dipakai, dia tidak berfungsi lagi. Misalnya piring, ya kalau misalnya terlalu lama sompel, baru kalau misalnya sudah jatuh pecah, nah itulah masanya. Mixer juga, kalau sudah rusak kabelnya, sudah rusak pisaunya, nah berkuranglah nilainya, lama-lama tidak dipakai lagi. Gitu. Paham ya? Dan juga ketika nanti kalian berjualan gitu kan, ada satu lagi ada satu lagi tambahan, yaitu toko. Toko juga termasuk alat. Nanti toko itu termasuk juga biaya. Kenapa, Miss? Karena toko kan tempat kita untuk berjualan. Nah, toko ini kan dipakai terus-menerus. Kalau disewa setahun, ya kan, setahun sekali atau enggak 5 tahun sekali. Apakah nilai guna toko itu dia terus cantik gitu? Catnya itu selalu pink atau selalu hijau? Pasti kan enggak. Lama-lama mengelupas, lama-lama kan kita pakai untuk masak ya. Lama-lama dinding atau atapnya itu nguap, kotor, kena uap masakan kita, baru pun lantainya berminyak. Nah, itulah nilai guna yang terus berkurang. Paham ya? Nah, begitu. Intinya barang-barang yang dia itu tidak habis ke dalam produk, itu dinamakan alat. Lanjut. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kita insya Allah akan menjual barang tersebut. Minimal kalau misalnya tak dijual, kita sudah tahu harga dari produk kita ketika dijual. Nah, nanti sebelum kita itu bakalan menjual produk kita berupa makanan yang berasal daripada pengolahan produk hewani, gitu ya. Kita hitung dulu alat-alat dan bahan yang terpakai. Kita hitung apa? Alat-alat dan bahan-bahan yang terpakai, bukan yang sekedar dibelanjakan. Karena kalau yang dibelanjakan, dia bisa dipakai untuk setengah bulan atau bahkan 1 bulan. Nah, kita pakai yang ininya saja dulu, yang terpakai kita hitung. Misalnya, kita beli bawang sekilo. Kita masak sekali aja. Ternyata cuma 2 siung. Ya sudah dibagi. Sekilo misalnya 60.000, 2 siung itu cuma misalnya 20 gram dibagi. Oh, kurang lebih aku memakai bawang cuma 5.000, 2.000 saja. Gitu. Tuh. Beras juga belinya 10 kilo, 120.000. Tetapi dipakai untuk membuat 2 porsi nasi, itu cuma sekilo. Atau 3 porsi nasi, sekilo. Berarti beras yang dipakai untuk 3 porsi nasi, itu cuma 12.000. Kan murah. Nah, gitu. Alat-alatnya juga. Nanti kalau misalnya untuk menghitung alat, saya punya rumusnya. Kan kita nggak bisa kita sompel-sompel alatnya itu untuk menghitung biaya alat. Tetapi dihitung nanti berdasarkan rumus tetap penyusutan. Kan dia mengalami penyusutan, berkurang nilai gunanya, mengalami penyusutan. Agar apa bis kita hitung bahan dan alat ini, biaya produksi ini di awal, agar kita bisa menentukan harga. Nah, nanti ketika sudah terjual, kita akan bisa menghitung laba ataupun rugi. Karena sudah balik modal pada kita. Gitu. Sudah balik kan modalnya kan, sudah kita jual, sudah balik lagi. Selisihnya itu kita lihat. Ketika
selisihnya itu lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan dalam kegiatan produksi, maka kita mengalami atau mendapatkan laba, keuntungan. Namun, ketika selisihnya lebih kurang daripada biaya produksi, gitu kan, maka kita mengalami rugi, tumpul gitu. Kok lebih besar biaya daripada yang feedbacknya, hasil kembalinya gitu. Makanya di sini pandai-pandailah, selain daripada kita pandai memasak, kita juga pandai-pandai untuk menakar bahan, menakar juga pemakaian suatu alat dan bahan. Itu saja dari saya, semoga dapat dimengerti. Semangat ujiannya ditonton ya dengan baik karena ini adalah ilmu gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah malas walaupun dalam kondisi pandemi. Jangan mau kalah sama pandemi. Pandemi itu akan berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.